Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kurnia Dio Arliato, kelas A2, NIM 2201397052. Resma Syarina Yonatan dari kelas A2 dengan NIM 2201397045. Ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sales marketing. Sales adalah bagian dari perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat atau tak terlihat menjadi laku dengan target penjualan. Marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Fungsi sales dalam perusahaan. 1. Menawarkan produk ke konsumen. Seorang sales harus bisa meyakinkan manfaat dari produk yang ditawarkan kepada pelanggannya supaya mereka lebih termotivasi untuk membeli. Yang kedua, meyakinkan calon pelanggan. Sales juga harus bisa meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk yang ditawarkan. Ketiga, mengarahkan saran. Selanjutnya, sales juga harus mampu untuk mengarahkan saran di mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual. Keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Fungsi dari tim sales ini juga mengakomodasi dan target customer sambil membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan produk yang ditawarkan. Langkah sukses menjadi sales marketing. 1. Approach atau pendekatan kepada pelanggan. Pendekatan kepada calon pelanggan atau konsumen memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik. Misalnya kita sebagai sales marketing harus mengetahui siapa sih calon pelanggan kita itu, bagaimana kebutuhannya, apakah kemungkinan atau situasi kebutuhan produk mampu menutupi kebutuhan hidupnya, dan siapakah kiat dengan penolakan atau keberatan. 2. Selling atau menjual produk. Selain wajib menawarkan dan menjual suatu produk, proses menjual dari seorang sales juga harus bisa memberi keyakinan kepada pembeli atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dengan bekal produk knowledge dan pengembangan komunikasi yang efektif, diharapkan penjual juga bisa menarik perhatian para pembeli dan bahkan mempertahankan para pembeli yang setia, atau sering disebut loyal customer. Ketiga, closing the sale. Suatu transaksi penjualan bisa terjadi karena penjualan memperoleh persetujuan dari calon pembeli untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kamu. Karena itu, langkah ini merupakan tahap keberhasilan seorang sales dalam mempengaruhi dan meyakinkan calon pembeli untuk mendapatkan transaksi jual beli. Langkah-langkah administratif untuk menutup penjualan ini bisa berupa statement order dan tanda terima pembayaran. Tapi, dalam jasa pelayanan wisata, maka pelanggan atau konsumen bisa menikmati produk wisata setelah terjadinya closing the sale untuk beberapa saat, beberapa fasilitas terbaik dari supplier. Keempat, presentasi atau penyajian. Dalam melakukan presentasi suatu produk, seorang sales harus sanggup menyampaikan manfaat dan tujuan dari penggunaan produk yang ditawarkan sehingga bisa memuaskan kebutuhan para konsumen. Misalnya, membantu memecahkan persoalan para calon konsumen produk yang dijual. Karena itu, komunikasi merupakan sarana paling penting untuk bisa mengetahui kebutuhan para pelanggan seperti tata bahasa yang baik, karse atau kesopanan, jelas, tepat, dan tidak berbelit-belit, memberikan ide, manfaat, dan kelebihan produk. Bukan hanya presentasi dan komunikasi, suatu hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah first impression atau kesan pertama, karena aktivitas penjualan yang positif akan membantu kelancaran proses penjualan juga sehingga target penjualan bisa tercapai. Kelima, after sale service. Jangan lupa melakukan beberapa hal setelah sesuatu penjualan berhasil ditutup dengan melakukan pelayanan purna jual atau after sales service. Kegiatan tersebut antara lain: 1. Pemberian ucapan terima kasih melalui surat atas pembelian suatu produk atau jasa. Kedua, memberikan suatu kenang-kenangan atau souvenir. Ketiga, mengirim kartu ucapan pada hari-hari besar. Keempat, mengadakan direct contact secara reguler.
Hal-hal yang harus dikuasai oleh sales marketing. Pertama, product knowledge. Pengetahuan tentang produk ini meliputi masalah yang berhubungan dengan keadaan fisik, jenis, ukuran, desain, warna, dan manfaat terhadap konsumen, bahkan kelebihan dibandingkan produk serupa. Kedua, price policy atau kebijakan harga jual. Setiap produk yang ditawarkan atau dijual tentunya mempunyai klasifikasi harga. Kamu harus bisa merencanakan suatu desain harga tertentu dengan ditawarkan untuk suatu volume penjualan, dan apakah ada intensif tertentu atau diskon, bagaimana pembelian untuk meningkatkan minat dan perhatian pembeli. Ketiga, human relation. Kemampuan tenaga penjual dalam hubungan dengan masyarakat pasar tertentu untuk mempengaruhi dan pada akhirnya menjadi konsumen. Pendekatan perorangan pastinya sangat membantu keberhasilan dengan ditunjangnya kemampuan berkomunikasi dan bicara dengan para pelanggan. Sekian dari kelompok 8. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.